Bab ke-297, Salah Sangka. Iring-iringan 3 mobil jeep sudah sekitar 1 jam meninggalkan markas Jequot. Jalanan yang dilewati semakin lama semakin menantang. Jeep yang ditumpangi Jequot dan berada di posisi paling depan, tiba-tiba saja berhenti mendadak. Beberapa kali terdengar bunyi klakson dari mobil jeep Jequot tersebut. "Ada apa, Jequot? Mengapa berhenti?" Terdengar ucapan Brian pada alat komunikasi yang terpasang di telinga Jequot. Alat komunikasi yang telah diatur dan disiapkan oleh pengawal Dragon Corp sebelum mereka meninggalkan markas Jequot. "Ada anjing liar yang tiba-tiba saja muncul dan bergerombol di tengah jalan. Jumlah mereka cukup banyak, Tuan Watson, lebih kurang 15 ekor. Sudah diklakson beberapa kali tetap tidak mau menyingkir," sahut Jequot. "Apa perlu kita tabrak saja, Tuan Watson?" lanjut Jequot. Anak buah Jequot yang bertugas sebagai sopir, karena terkejut dengan kemunculan begitu banyak anjing liar, langsung menginjak pedal rem kuat-kuat sehingga mobil berhenti mendadak. "Jangan!" teriak Sarah tiba-tiba. Sarah yang juga bisa mendengar ucapan Jequot melalui alat komunikasi yang terpasang di telinganya, langsung mencegah niat Jequot tersebut. "Biar aku saja yang mengusir mereka, Jequot," lanjut Sarah sambil melepaskan seatbelt-nya. "Apa tidak terlalu berbahaya, Nona Sarah? Anjing liar di sini sudah dikenal sebagai anjing liar paling ganas. Mereka tidak akan segan-segan untuk menyerang siapapun di luar gerombolan mereka," ucap Jequot. "Tidak masalah, Jequot. Biarkan saja Sarah yang mengusir anjing-anjing liar itu." Terdengar suara Brian menimpali percakapan antara Sarah dan Jequot. Tanpa membuang waktu, Sarah bergegas turun dari mobil jeep dan langsung berjalan ke arah mobil Jequot yang berada tepat di depannya. "Hati-hati, Sarah!" teriak Yasmin dengan nada khawatir karena dia memang belum tahu jika Sarah sudah memiliki ilmu aneh yang diajarkan oleh si bocah tua. "Tenang saja, Yasmin," sahut Sarah. Dengan cepat Sarah tiba di depan mobil jeep yang ditumpangi oleh Jequot dan teman-temannya. Sebagai orang yang sangat paham dengan karakter anjing liar daerah utara, anak buah Jequot terlihat agak khawatir saat melihat Sarah sedang berhadapan dengan kawanan anjing liar tersebut dengan jarak begitu dekat. "Gary! Ger! Gary!" Terdengar suara geraman dari beberapa anjing liar yang bertubuh paling besar. Mereka memandang Sarah dengan sorot mata mengancam dan moncong terbuka, memperlihatkan gigi taringnya yang cukup panjang dan tajam. Sambil memusatkan tenaga dan konsentrasinya, Sarah memandang tajam ke arah gerombolan anjing liar tersebut. "Diam!" bentak Sarah tiba-tiba. Jequot dan anak buahnya terlihat terheran-heran saat geraman dari anjing liar tersebut tiba-tiba saja berhenti sesaat setelah Sarah berteriak. "Siapa yang menyuruh kalian untuk menghalangi jalan kami?" tanya Sarah. "Gary!" Anjing liar terbesar dan yang terlihat paling dominan, tiba-tiba saja kembali menggeram seakan sedang menjawab pertanyaan dari Sarah tersebut. Anjing liar terbesar itu seperti paham dengan ucapan Sarah. "Sekarang pergilah. Aku akan memanggil kalian nanti, jika aku memang membutuhkan," ujar Sarah. Kembali Jequot dan anak buahnya dibuat terheran-heran saat melihat gerombolan anjing liar tersebut tiba-tiba saja menyingkir ke pinggir jalan mengikuti anjing liar terbesar yang sudah bergerak lebih dulu. "Hebat! Ternyata Nona Sarah bisa berbicara dengan binatang buas," gumam Jequot dalam hati. "Pantas saja saat di markas dia bertanya tentang binatang liar di daerah pesisir utara," batin Jequot. Jequot dan anak buahnya benar-benar dibuat takjub akan kemampuan Sarah tersebut karena mereka tahu benar jika gerombolan anjing liar daerah utara yang terkenal ganas itu tidak akan mau melepaskan mangsa yang telah mereka incar. Setelah semua anjing liar menyingkir dari tengah jalan, Sarah segera berbalik dan berjalan cepat kembali ke mobilnya. "Sepertinya, kakek ada di sekitar sini, Brian," ujar Sarah sambil duduk dan memasang seatbelt-nya. Hei! 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 Sepertinya iya. Aku juga menduga seperti itu barusan," sahut Brian sambil terkekeh.
Aku sungguh tidak mengerti dengan maksud si bocah tua menyuruh para anjing liar itu untuk menghadang dan menghalangi mobil kita. Lanjut Brian. Sarah terlihat diam saja, tidak menanggapi ucapan Brian. Dahinya terlihat berkerut seperti sedang memikirkan sesuatu yang agak berat. Jackwood, lanjutkan perjalanan, ucap Brian. Siap, Tuan Watson, sahut Jackwood. Ketiga mobil jeep kembali bergerak maju dan meninggalkan kawanan anjing liar yang masih berdiri di pinggir jalan. Pergilah! Teriak Sarah sambil memandang tajam ke arah gerombolan anjing liar tersebut. Tanpa diperintah untuk kedua kalinya, gerombolan anjing liar itu langsung berlarian, kembali masuk ke dalam semak-semak yang terlihat setengah meranggas di tanah gersang tersebut. Mengapa aku masih tidak bisa mengerti arti sorot mata anjing terbesar tadi? Aku yakin jika dia seperti sedang memperingatkan aku akan sesuatu yang berbahaya. Tapi apa? Gumam Sarah dalam hati, bingung. Ada apa, Sarah? Tanya Brian yang tak sengaja melihat Sarah sedang memegangi kepalanya saat dia sedang menoleh ke belakang. Ternyata ilmuku masih jauh dari sempurna. Aku harus lebih banyak berlatih dan berinteraksi dengan hewan-hewan liar. Gumam Sarah seperti tidak mendengar pertanyaan Brian. Kamu bisa berbicara dengan anjing-anjing liar tadi, Sarah? Tanya Yasmin terlihat sangat penasaran setelah dia mendengar ucapan terakhir Sarah barusan. Iya. Apa yang kamu bilang tadi, Yasmin? Kamu beneran bisa bicara dengan anjing-anjing liar tadi? Ucap Yasmin mengulangi pertanyaannya. Oh itu. Sebenarnya bukan berbicara Yasmin, tetapi merasakan. Sahut Sarah pendek. Maksud kamu? Tanya Yasmin semakin penasaran karena ucapan Sarah yang setengah-setengah. Nanti saja aku jelaskan saat kita sudah kembali ke daerah selatan. Ujar Sarah sengaja membuat Yasmin penasaran. Terserah kamulah. Sumut Yasmin dengan wajah terlihat kesal. Hei, beneran. Nanti aku jelaskan dan aku praktekkan langsung di depan kamu saat kita sudah pulang. Ucap Sarah. Awas kalau kamu bohong. Sahut Yasmin yang langsung hilang rasa kesalnya saat mendengar Sarah akan mempraktekkan ilmu anehnya tersebut di depannya. Hati-hati Yasmin. Jangan-jangan nanti kamu yang disuruh praktek jadi binatang liar oleh Sarah. Celetuk Brian sambil terkekeh. Tidak lucu. Seru Yasmin sambil memasang muka cemberut. Sementara itu, di teras depan gedung markas baru Mallory, tampak Austen yang baru turun dari helikopter sedang berdiri di depan Mallory. Apa kabar Mallory? Tanya Austen sambil menjabat tangan Mallory. Baik, Austen. Aku sungguh tidak mengira kamu akan datang secepat ini. Sahut Mallory. Aku suka bekerja cepat Mallory. Tukas Austen. Kerja cepat tapi ceroboh. Batin Mallory mengejek partnernya tersebut. Masuklah, kita berbincang di ruang pribadiku saja biar lebih nyaman. Ujar Mallory sambil berjalan masuk ke dalam markas dan langsung menuju ruang pribadinya. Duduklah Austen. Ujar Mallory saat mereka berdua sudah berada di dalam ruang pribadinya. Aku ingin kamu segera menghabisi Brian dan orang-orang terdekatnya secepatnya Mallory. Ucap Austen tanpa basa-basi. Hanya ada satu orang yang tidak boleh kamu sentuh. Namanya Sarah. Lanjut Austen. Sarah? Bukankah gadis itu putri dari Tuan Wilson dan juga anak tiri dari Florence? Tanya Mallory. Aku tidak tahu, yang jelas, Sarah adalah tunangan Brian dan aku menyukai gadis itu. Sahut Austen tanpa sungkan menyatakan rasa sukanya terhadap Sarah kepada Mallory. Hah? Ternyata kamu datang ke sini dengan begitu terburu-buru hanya karena masalah perempuan, Austen? Tanya Mallory sambil tertawa. Nada suaranya terdengar mengejek Austen. Kamu tidak usah ikut campur tentang itu, Mallory. Aku hanya ingin kamu bergerak secepatnya. Berapapun biaya tambahan yang kamu minta,
Aku akan sediakan, sahut Austen dengan nada kesal. Aku tidak membutuhkan uang kamu, Austen. Aku tidak suka diatur oleh siapapun, termasuk kamu. Aku akan bekerja dengan caraku sendiri. Kapan waktunya, terserah aku. Kamu bukan bos aku, Austen, sahut Mallory serius. Wajah Austen langsung memerah karena menahan marah. Dia tidak menyangka jika akan mendapatkan jawaban seperti itu dari Mallory. Hanya orang sewaan saja, sombongnya bukan main, gumam Austen dalam hati. Apa kamu menyangka jika Tuan Rudolph, paman kamu itu, telah membayar aku, Austen? Tanya Mallory sinis. Bukankah memang seperti itu? Kamu adalah orang yang disewa pamanku untuk membunuh Brian. Tukas Austen ketus. Hah? Dasar bodoh. Bodoh dan ceroboh. Aku tidak membutuhkan uang paman kamu, Austen. Dan aku juga bukan orang sewaan, sahut Mallory. Bukannya tersinggung, Mallory malah mentertawakan kecerobohan Austen. Jadi, Paman Rudolph? Austen tidak melanjutkan ucapannya akibat syak setelah mendengar perkataan terakhir dari Mallory tersebut. Aku bekerja sama dengan Tuan Rudolph karena memiliki satu tujuan yang sama, menghabisi Brian dan orang-orang terdekatnya. Lanjut Mallory. Austen benar-benar belum bisa mempercayai ucapan Mallory karena dari awal dia menyangka bahwa Mallory adalah orang sewaan pamannya. Dia bahkan sudah berencana untuk menekan Mallory agar segera melakukan aksinya dengan iming-iming tambahan uang dalam jumlah besar. Mengapa jadi seperti ini? Gumam Austen merasa serba salah dan mati langkah. Sepertinya perjalanan jauh Austen dari ibu kota sampai ke pesisir utara Rhode East ini akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Bab ke-298, Tamu